Nabi Ibrahim itu dikenal sebagai orang yang jika berkorban itu sangat banyak. Sampai dikatakan beliau itu kalau berkorban itu sekitar 1000 ekor kambing, lalu setelah itu 300 ekor sapi dan 100 ekor onta. Itu korbannya Nabi Ibrahim. Sampai dikatakan kalau sudah beliau berkorban tuh semua orang tuh takjub. Semua orang tuh takjub, bahkan bukan hanya makhluk bumi. Para malaikat pun merasa takjub dengan kurbannya Nabi Ibrahim. Sehingga akhirnya ada seorang yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, begitu banyak engkau berkorban untuk Allah." Dikatakan, kalau untuk Allah tidak akan ada sesuatu pun yang aku halangi. Maka seandainya Allah menginginkan putraku, akan aku korbankan. Beliau berkata seperti itu. Dan saat itu beliau memang diuji belum punya putra. Jadi beliau tuh sudah berharap lama, ternyata istrinya Sayyidah Sarah itu nggak hamil-hamil. Dan Sayyidah Sarah punya seorang budak yang dulu pernah diberikan hadiah ya. Sayyidah Sarah tuh dikenal sebagai wanita yang sangat-sangat cantik jelita. Sampai akhirnya pernah ada satu kejadian, mungkin ibu bisa cari-cari kisahnya itu tentang beliau yang, ya mungkin sekilas ya. Jadi Sayyidah Sarah tuh adalah seorang wanita yang cantik, suatu hari menempuh perjalanan dengan Nabi Ibrahim. Sampai akhirnya tiba di satu kampung yang ternyata rajanya itu paling nggak bisa lihat orang cantik. Kalau setiap ada wanita cantik pasti diambil. Apakah dia istrinya orang, putrinya orang, pokoknya pasti diambil. Dan Sayyidah Sarah ini karena dikenal dengan kecantikannya, begitu masuk kampung tersebut nyampe beritanya ke raja, akhirnya sama raja tuh mau diambil. Dan Nabi Ibrahim sudah berpesan, kamu ngaku sebagai adikku. Karena nanti kalau sampai ngaku sebagai istri, Nabi Ibrahim akan dibunuh. Maka akhirnya ngaku sebagai adiknya, dan kamu yakin Allah akan menjagamu. Benar, begitu raja tuh pengen berbuat dolim kepada Sayyidah Sarah, sampai berkali-kali gak bisa-bisa. Setiap dia mau berbuat dolim jadi batu. Berbuat dolim jadi batu. Sampai berkali-kali akhirnya raja tuh takut, dibebaskan Sayyidah Sarah dan dikasihlah Sayyidah Hajar sebagai hadiah. Seorang budak bernama Sayyidah Hajar ya, Hajar untuk menjadi hadiah bagi Nabi Ibrahim dan Sayyidah Sarah. Sampai akhirnya setelah bertahun-tahun ternyata Sayyidah Sarah nggak hamil-hamil. Sayyidah Sarah meminta Nabi Ibrahim menikahi Sayyidah Hajar dan ternyata subhanallah Sayyidah Hajar pun bisa hamil. Dan ternyata setelah itu melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Hajar subhanallah hatinya wanita. Yang dulu adalah Sayyidah Sarah yang memilihkan, akan tapi pun ketika melihat Sayyidah Hajar bisa hamil, lalu punya anak, beliau mempunyai rasa cemburu dan merasa sangat sedih. Dan Allah adalah Maha Kasih. Allah, karena Sayyidah Sarah bukan orang yang tidak baik, orang mulia. Tapi pun yang namanya orang mulia punya rasa cemburu juga. Yang namanya cinta itu nggak melihat mulia atau nggak mulia. Jadi seperti itu. Hanya pun tidak sampai melakukan perkara yang haram. Hanya akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memindahkan Sayyidah Hajar, dipisah tempatnya sehingga dibawalah ke tempat yang sekarang saat ini disebut dengan kota Mekah tadi. Ya, sampai terjadilah peristiwa Zam-Zam dan sebagainya. Dan ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Ini kisahnya nih Bu, kisah tentang masalah pengorbanan Nabi Ibrahim itu luar biasa. Kalau kita dengar tuh Masya Allah sampai merinding bagaimana keimanan mereka kepada Allah tuh menjadikan kayak semuanya tuh mudah. Bayangkan, Sayyidah Hajar ditinggal dengan bayinya di kota yang tidak ada penduduknya. Di satu tempat yang tandus, gersang dan sebagainya. Saat itu Nabi Ibrahim hanya mengantarkan lalu ditinggal. Sampai akhirnya Sayyidah Hajar pun mengeluh, "Wahai suamiku, ini tempat gak ada siapa-siapa, gak ada air, gak ada penduduk. Terus gimana kamu tinggal di sini?" Nabi Ibrahim cuma bisa diam. Nabi Ibrahim pun berat, tapi ini perintah dari Allah. Sampai akhirnya Sayyidah Hajar lalu merubah pertanyaannya, "Wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah untuk menempatkan kami di sini?" Akhirnya kata baru Nabi Ibrahim menjawab, "Ya." Maka saat itu Nabi Sayyidah Hajar lalu memiliki kekuatan, kalau memang ini adalah perintah Allah, berarti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Sehingga akhirnya awalnya beliau merasa berat, tapi mendengar kalau ini adalah perintah Allah, sehingga beliau pun merasa ringan, dan akhirnya tinggallah bersama putra beliau, Nabi Ismail di tempat tersebut. Sampai akhirnya bertemulah dengan air Zam-Zam. Dan akhirnya menjadi tempat penduduk, ya, akhirnya dihuni oleh banyak orang, sampai ketika Nabi Ibrahim itu berusia sekitar 7-9 tahunan ya. Lagi lucu-lucunya, kalau anak laki-laki lagi cakep-cakepnya lah, menjelang usia akil balik begitu, Nabi Ibrahim baru datang kembali. Bertahun-tahun gak pernah datang adalah pas waktu ketika anaknya berusia lagi bagus-bagusnya begitu, 9 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Subhanallah, akhirnya ternyata Nabi Ibrahim pun merasa bersyukur, anak dan istrinya pun ternyata hidup dalam keadaan yang subhanallah, artinya ada penduduk dan diberikan perhatian oleh mereka. Dan ternyata lagi senang-senangnya, tiba-tiba Nabi Ibrahim itu bermimpi, "Wahai Ibrahim, sembelih kurbanmu, penuhi janjimu." 3 hari berturut-turut.
ya, 3 hari berturut-turut, baru pada hari ke-9, makanya disebut sebagai hari Arafah. Artinya mengetahui, jadi ini sebagian menyambung-nyambungkan, karena pada hari ke-9 itulah Nabi Ibrahim diingatkan kembali oleh Allah tentang janjinya beliau untuk menyembelih putranya. Waktu itu beliau pernah berkata, seandainya Allah perintahkan aku untuk menyembelih putraku pun akan aku penuhi. Nah itulah, akhirnya diingatkan kembali, baru beliau tuh sadar. Saat itu Nabi Ibrahim pun nangis, merasa berat untuk menyembelih putranya, putra yang baru bertahun-tahun gak pernah ditemui, baru ketemu lagi senang-senangnya, ternyata dapat perintah seperti itu. Berat bagi beliau, tapi beliau adalah orang yang beriman kepada Allah, sehingga akhirnya beliau pun meminta Sayyidah Hajar untuk mendandani Nabi Ismail. Didandani yang bagus, dengan pakaian yang bagus, lalu setelah itu dibawa pergi. Wah, setan heboh. Setan ngelihat Nabi Ibrahim kok pengen menyembelih Nabi Ismail, ini setan heboh. Berarti kalau sampai mereka mematuhi perintah Allah, ini kan musibah bagi setan. Sehingga akhirnya setan ini punya cara, gimana caranya nih untuk supaya Nabi Ismail nih Nabi Ibrahim gak jadi nyembelih Nabi Ismail. Akhirnya mereka mencoba menggoda dari ibundanya, Sayyidah Hajar. Dia berkata kepada Sayyidah Hajar, si setan ini, "Hei Hajar, kamu tahu ndak? Kamu tuh jangan senang-senang. Suamimu tuh pengen membawa Nabi Ismail tuh bukan diajak jalan. Suamimu tuh pengen bunuh anakmu." Sayyidah Hajar adalah orang yang gak gampang terhasut. Dia berkata, kenapa ada seorang ayah membunuh putranya? Gak mungkin. Akhirnya dijawab oleh setan, yaitu karena suamimu mengira itu adalah perintah Allah. Subhanallah, kebayang Bu, kalau kita di posisi Sayyidah Hajar, stres kayaknya ya. Tapi Sayyidah Hajarnya adalah orang yang punya iman. Begitu mendengar kalau ini adalah katanya perintah Allah, dia kalau memang itu adalah perintah Allah, jangankan hanya anakku, aku pun akan aku korbankan. Subhanallah. Setan merasa putus asa, akhirnya menggoda Nabi Ismail. Ismail, kamu jangan senang-senang dulu, kamu tuh mau disembelih oleh ayahmu. Akhirnya Nabi Ismail berkata, kenapa ayahku menyembelih? Karena ayahmu mengira itu adalah perintah Allah. Kata Nabi Ismail, kalau memang perintah Allah, aku akan siap mengorbankan diriku. Setelah itu lagi akhirnya setan gak putus asa, coba lagi kepada Nabi Ibrahim supaya tidak menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim pun marah, akhirnya diambillah batu untuk melempari setan. Nah inilah peristiwa lempar batu itu ya, jumroh itu. Jadi diambil dari kisah ini ketika setan tuh menggoda Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Sampai akhirnya tibalah di tempatnya, barulah Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, aku mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Subhanallah, seorang anak yang masih kecil mendengar ayahnya dapat perintah dari Allah untuk menyembelihnya. Coba karena memang beliau adalah dari tarbiyah seorang ibunda yang luar biasa, dari seorang ayahanda yang sangat istimewa. Akhirnya Nabi Ismail pun menjadi anak yang sangat-sangat Masya Allah. Akhirnya beliau berkata, wahai ayahku, laksanakan perintah Allah. Laksanakan perintah Allah, dan ibaratnya beliau tuh menyerahkan siap bahwa dirinya untuk disembelih. Dan akan tetapi ayah, aku mohon kepadamu, jika engkau nanti akan menyembelihku, maka ikatlah kedua tanganku terlebih dahulu, supaya tidak menjadikan engkau sulit untuk menyembelih. Karena aku khawatir jika tidak kau ikat, badanku akan bergerak-gerak sehingga engkau tidak jadi untuk menyembelihku. Setelah itu, hai ayah, sebelum kau menyembelih, bukalah bajuku, agar baju ini tidak terpecik dengan darahku, dan berikan baju ini kepada ibundaku. Dan aku tidak ingin nanti jika ibundaku melihat ada darah di bajuku, beliau akan terluka dan kembali sedih di saat mengingatku. Setelah itu apalagi, wahai ayah, dan jika nanti aku sudah tidak ada, jangan kau bawa anak kecil di hadapan ibundaku. Takut ibundaku akan merasa menyesal di saat dia telah melepas aku untuk Allah. Lihat. Jadi anaknya berpesan seperti itu. Setelah itu, dan hadapkan wajahku ke bumi ayah, supaya engkau tidak melihatku ketika engkau akan menyembelihku. Nabi Ibrahim mendengar pesan-pesan dari putranya, ini nangis beliau. Nangis. Beliau lalu berkata, wahai anakku, engkau sungguh sebaik-baiknya teman dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya beliau pun akhirnya menyembelih, mengambil pisau lalu yang sudah ditajamkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Ternyata nggak bisa disembelih. Akhirnya beliau tuh bingung, apa pisaunya tumpul. Dicoba dengan memecahkan batu di sebelahnya, batu di sebelah tuh langsung terbelah. Tapi dicoba lagi ke lehernya Nabi Ismail, ternyata nggak bisa. Ya akhirnya Allah berfirman, wahai Ismail, kalau memang aku tidak berkehendak untuk kau menyembelih, maka kau tidak akan bisa menyembelih. Dan akhirnya digantilah Nabi Ismail itu dengan seekor domba yang besar, yang kisahnya ini nyambung lagi dengan kisahnya Nabi Adam. Ketika Nabi Adam punya putra yang bernama Habil dan Kabil, nah saat itu dua putranya diberikan untuk mempersembahkan kambingnya, ya untuk mempersembahkan kurbannya. Lalu Kabil mempersembahkan pertaniannya yang tidak bagus, dan Habil memberikan
kurban kambingnya yang paling bagus. Nah, kambing itulah pada waktu yang dimiliki oleh Sayyidina Habil, putra dari Nabi Adam, yang akhirnya menjadi penggantinya Nabi Ismail. Jadi kisah para nabi itu sambung menyambung memang. Nah, ini artinya apa yang harus kita pahami? Mana pengorbanan? Jadi sekarang kita nggak sampai dituntut untuk nyembelih anak, hanya nyembelih kambing. Begitu ringannya. Tapi kadang berapa banyak orang yang kadang diberikan kelapangan rizki, masih merasa bakhil, merasa setahun kemarin sudah kok. Nah inilah, padahal ini adalah satu kemuliaan. Allah senang, kenapa? Dengan semakin memperbanyak sembelihan, maka semakin banyak orang akan menikmatinya. Nah, seharusnya ini menjadi satu prioritas. Bagaimana agar orang tetangga kita bisa merasakannya, kita punya ada orang fakir bisa makan kambing, bisa makan daging ya. Ada juga ibaratnya anak-anak yatim, akhirnya mereka bisa merasakan nikmatnya. Karena memang ini adalah hari bahagia. Sehingga makanya ini perlu bagi para ibunda semuanya ya untuk terus artinya dari jauh-jauh hari kita persiapkan agar kita di hari-hari kurban ini sudah bisa punya persiapan untuk bisa berkorban semampunya kita. Dan kalau diniatkan insya Allah bisa. Hanya tapi hilangkan pemikiran yang salah bahwasanya kurban itu seumur hidup sekali.